Rekan-rekan semua, kali ini kita akan mengupas tuntas 999 kode secara bertahap. Namun di sini kita akan membuktikan yaitu fungsi lock. Bagaimana kita menempatkan fungsi lock pada sebuah aplikasi. Fungsi lock banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi. Pertama kita adalah menambah sheet. Di sini saya contohkan sebagai template saja bahwa di sini adalah dim sebagai worksheet, di sini adalah rank sebagai RG sebagai rank, WS sebagai worksheet, WB sebagai workbook maksudnya diskbook. Kemudian di sini kita akan buat nama set baru, yaitu berada di F4 sampai X. X adalah data yang berada di kolom 6 sampai data terakhir. Kemudian after ditambah pada data yang sheet yang sudah ada, jadi setelah sheet yang ada, sheet setelah sheet kun. Kemudian nama sheet berada di rank RG, jadi RG ini adalah F4 sampai F. Itu adalah kita membuat set baru. Kita langsung coba dan copy kodenya, yaitu kita langsung masuk ke modul seperti biasa. Kita akan membuat. Di sini saya jelaskan kembali bahwa pertama adalah dim. Kita membuat dim, ini adalah dim. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan sheet adalah sheet, kemudian WB adalah book yang aktif, kemudian data yang mengacu data X berarti berada di N di kolom 6 sampai terakhir bernilai X, maka F4 sampai X. Sheet dibuat dengan nama sheet sesuai nama yang ada di sini. Demikian kita coba langsung modulnya. Di sini belum ada sheet yang lain, kita akan buat dari nama sheet seperti ini. Dari sini langsung kita panggil modul yaitu add sheet, yaitu modul tambah sheet. Di sini baru ada satu sheet data, namun kita akan membuat sheet baru dari sheet dari baris keempat. Kita coba, ini sudah terbuat, yaitu set yang pertama ini, kedua, ketiga, dan empat, kelima. Jadi kita berhasil membuat sheet nama sheet. Kita perlu menghapus contoh menggunakan ini, kita menghapus nama-nama sheet yang ada selain sheet data. Jadi selain sheet data, walau sebanyak data yang ada akan dihapus. Ini kodenya sangat mudah, yaitu dim sheet sebagai worksheet, kemudian dim ini for air sheet, ini bisa diganti dim X misalnya, bisa juga dim X, bisa mempermudah dim I, kemudian for ayat X, ya begitu. Ini juga sheet name. Maka jika tidak sama dengan sheet data maka akan dihapus, sheet delete, jadi dihapus. Jadi bisa teman-teman dipraktekkan bahwa di sini adalah for ayat sheet in yang berada, semua sheet yang berada di workbook, di book ini worksheetnya, jika nama sheet tidak sama dengan sheet data maka akan dihapus. Kita coba dulu.
kita copy dulu seperti ini. Hasilnya seperti apa? Kita masuk ke modul. Tadi ini adalah modul tambah data. Sekarang kita menghapus sheet. Jadi kita menghapus. Ini sudah ada sheet, kita hapus dengan panggil ASEAN makronya. Kita hapus. Maka di sini sheetnya ada 5 yang selain sheet data akan terhapus. Nah, ini sudah terhapus. Jadi kita perlu menghapus atau membuat kodenya seperti itu. Nah, sekarang kita bikin lagi dengan kode ASEAN makronya, kita panggil dengan add sheet. Jadi nambah sheet baru, sheet ya, ini sudah berfungsi. Kemudian teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Jadi ini adalah kita cara-cara menggunakan log, yaitu pertama kita menambah sheet sebanyak sheet yang ada, yang kedua adalah menghapus sheet. Jadi sheet selain sheet data terhapus. Untuk selanjutnya kita membuat dengan menggunakan log, yaitu fungsi log yang kita di sini bahas secara detail, contoh-contohnya juga, yaitu pertama adalah yang ketiga ini adalah membuat nama hari. Kita membuat nama hari tidak perlu lagi harus menulis satu persatu, namun kita cukup menulis yaitu fungsi tag ya, fungsi tag sebagai data seri, yaitu tanggal serialnya, di sini tahun, di sini adalah format tahun, kemudian format bulan dan format hari. Karena di sini hari, maka i-nya berada di, ini adalah for i, jadi harinya ada 7, yaitu format tahun, bulan dan hari. Karena posisi hari berada, yang dicari adalah hari, maka posisinya berada di sini tahun, bulan, hari, maka di sini. Kemudian untuk formatnya format Indonesia. Kemudian di sini nama hari lengkap, yaitu dengan 4 kali lengkap nama harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian berada di sel 5, baris ke-5 tambah 1, berarti baris ke-6 turun. Ini fungsinya adalah baris, kemudian ini kolom. Karena kita harus tahu alamat sel, yaitu baris, koma, kolom. Di mana ada koma, di situ memisahkan antara baris dan kolom. Ini baris, kemudian kolom. Kolomnya berarti tetap berada di kolom 2. Kemudian barisnya mulai dari i. Jadi 5 tambah i berarti mulai dari baris ke-6. Terus kemudian nambah lagi ke bawah sampai 7 kali. Maka dari 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Itulah maksudnya log. Log ini adalah kita menggunakan for i dari 1 sampai 7, sehingga satu ini akan berulang 7 kali. 5 tambah 1 berarti 6, baris ke-6. Kemudian 5 tambah 2 sama dengan baris ke-7 sampai 7 kali pengulangan. Karena gitu kita langsung saja coba bahwa nilai X ini yang kita akan tulis, bahwa sel yang berada di sini akan mengisi nilai X. Nilai X adalah fungsi daripada data sebagai nama hari. Kita coba langsung. Kita copy, kemudian masuk di modul. Kita masuk di modul 2 ini. Yang lain kita hapus, kemudian kita mulai nama hari. Posisi nama hari berada di baris ke-6 kolom kedua, di mana sel sheet yang aktif yang kita gunakan, di mana dipanggil
sehingga kalau kita panggilnya di sini, maka kita bikin sebagai contoh tombol. Jadi kita panggil modulnya nama hari kita panggil, maka akan muncul di sini adalah di kolom 2. Di kolom 2 mulai baris ke-6. Jadi kita lihat lagi kodenya, baris ke-6 di sini, baris ke-6 kolom kedua di sini mulainya. Maka di sini adalah baris ke-6. Di sini baris ke-6 di sini. Atau kita copy, kemudian kita cek di sini hasilnya. Dari hasil kode seperti ini. Bahwa ini sel kelima baris kelima tambah 1, maka berada di baris ke-6. Kemudian berada di kolom 2 sama dengan X. Cukup mudah teman-teman sekalian. Demikian untuk nama-nama hari. Kita lanjut untuk yang ke nomor 4, yaitu kita masuk ya di sini nama hari, kemudian nama bulan. Nama bulan sama persis caranya, namun di sini fungsi i-nya sampai 12. Jadi fungsi i sampai 12. Karena bulan maka 1 sampai 12, bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian y sama dengan data seri, bulan, tahun, i-nya berada di sini. Jadi posisi i berada di sini karena bulan. Di sini format tahun, bulan, kemudian di sini hari. Karena kita ambil bulan maka i-nya berada di sini. Kemudian formatnya Indonesia. Kemudian nama bulannya adalah nama bulan lengkap, berada di kolom 6, di baris ke-6 kolom 1, di baris ke-6 kolom 3, maksudnya seperti ini. Jadi kita langsung coba saja kodenya seperti ini. Hasilnya nanti kita bisa lihat bahwa ini adalah baris ke-6 dimulai, baris ke-5 juga bisa, tergantung nanti kita menempatkan di mana. Sebagai salah satu contoh, kita di sini saja diganti nama-nama bulan. Kita nama bulan di sini sama kodenya, hanya di sini i-nya dipindah di sini i, kemudian satunya di sini, satunya berada di sini. Kemudian untuk di sini 1 sampai 12, karena bulan 1 sampai 12, formatnya format bulan, jadi M sampai 4 kali format bulan, berada di posisi baris kedua sampai ke-5. Di sana sama ini caranya. Kita lihat kodenya tadi. Di sini langsung panggil nama bulan, nah ini sudah otomatis. Jadi kita kodenya bisa dicek kembali bahwa 1 sampai 12 berada di posisi 6. Di sini, di sana kita ganti tadi posisi 5, jadi 6, di sini 5 tambah 1, 5 tambah 1 maka jadi 6, posisi 6 di baris ketiga, di sini di baris kedua, posisi di baris kedua, posisi baris kedua. Dengan ini nama-nama bulan ini kita copy di sini, copy semua, sama fungsinya panggil nama-nama bulan,
hapus dulu, coba kita panggil nama bulan kita panggil. Nah ini jadi posisinya mengikuti kode garis ke-6 dimulai 5 tambah 1 berarti 6 mulai pertamanya sampai turun 12 kali. Ini I, jadi I nya sampai 12 kali pengulangan. Karena pengulangannya berada di baris, maka akan turun ke baris. Demikian juga kalau kita pengulangannya di kolom seperti apa, kita ganti saja di sini. Saya masuk di visual di modul. Jadi nanti kita mulai dari mana? Mulai dari baris kelima. Dari baris kelima kita kasih koma. Kemudian mulai ini I-nya berada di sini untuk mengisi ke kolom. Jadi 2 tambah I. Sehingga kita mulai dari baris kelima, kemudian kolom kedua tambah 1 berarti mulai dari kolom 3 akan membuat data nama bulan di kolom. Jadi kolom menambah kolom dari kolom 2, 3, 4 dan seterusnya, ini maksudnya. Sehingga kita coba dulu di sini. Ini kodenya. Di sini kodenya. Di sini kolom 2 kita mulai dari baris kelima. Di sini baris kelima kolom kedua. 2 dari 2 tambah I, berarti di sini mulainya terus tambah kolom berarti ke samping. Kita coba tes hasilnya. Nah ini sudah ada hasilnya. Jadi mulainya dari kolom ketiga, ini C, ini kolom 3. Jadi karena 2 tambah 1 berarti kolom 3. Sehingga kalau kita memulai dari kolom 2, tinggal di sini 1 kasih 1, di sini 1, misalnya kolom 1 mulai kolom 1 tambah I, jadi mulai kolom 2 sampai ke kanan. Kita cek hasilnya akan mulai dari sini karena dari 1 tambah 1. Nah di sini ini Februari, karena di sini kita ganti 1. Jadi kita ganti 1 di sini kodenya. Kita coba cek lagi kodenya seperti apa. Nah, di sini 5 tambah 1 berarti mulai kolom 2. Di sini baris dan ini kolom. Inilah salah satu penggunaan log dalam membuat nama hari kemudian nama bulan. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita menyebutkan nama sheet. Nama sheet ini kita buat dari sheet yang pertama sampai sejumlah sheet yang ada. Kemudian kita pastikan di baris kelima, kemudian tambah 1. Nanti berarti mulai baris ke-6 di kolom 2. Nah, kita coba seperti apa hasilnya. Masuk ke modul. Saya masuk ke modul. Di sini misalnya kita buat nama sheet. Kita panggil nama sheetnya. Dan kita lihat di sini kodenya juga bisa kita lihat di tabel. Kemudian kita masuk di sini, sheetnya. Jadi nama sheet 1 sampai sejumlah sheet yang ada di situ. Mulai baris ke-6 di kolom 2 kita panggil nama sheetnya ASEAN Makro. Kita panggil nama sheet. Maka nama-nama sheet yang ada di sini akan muncul nama sheet apa saja. Kita cek dulu hasilnya.
Ya, ini muncul sudah. Jadi nama-nama sheet yang ada otomatis muncul. Ini otomatis muncul. Misalnya di sini ada sheet lagi, di sini sheet AA, BB. Di sini kita BB, kemudian tambah lagi sheet di sini CC, otomatis nanti kita cek hasilnya seperti apa. Hapus, kita lihat lagi hasilnya, maka otomatis muncul nama-nama sheet. Jadi ini gunanya kita untuk menampilkan sheet apa yang ada di sini. Sangat penting kegunaannya apabila kita membuat suatu tool misalnya atau menu-menu, dan apalagi menggunakan custom ribbon, kita harus menentukan nama-nama sheetnya tidak boleh sama, tidak boleh salah. Jadi tidak kita menentukan atau menampilkan nama sheet ini menjadikan daftar sheet yang akan diolah di dalam ribbon. Kita tidak perlu harus mengcopy satu-satu, misalnya ini sheet apa namanya, sheet ini apa namanya, kita simpan, ini lagi kita simpan, sehingga kita perlu daftar sheet untuk membuat ribbon atau di custom ribbon itu UI. Kita menggunakan nama sheet, nama sheetnya tidak boleh salah-salah, sehingga kita harus pentingnya kita membuat daftar nama sheet. Ini kalau sheetnya misalnya sampai 20 atau 30, ini akan membuat data kita akan lama kita bekerja, sehingga perlunya kita sebelum membuat aplikasi, maka kita perlu paham atau tahu gitu penggunaan log. Jadi log ini sangat banyak membantu dalam kegiatan kita membuat aplikasi. Jadi di sini adalah sheet name. Kita kembali ke Chrome, yaitu sheet name. Ya, di sini adalah sheet name, jadi nama sheet yang dibuat sheet name. Pentingnya kita tahu bahwa I itu adalah 1 sampai jumlah sheet yang ada. Kemudian berada di posisi di sini, pentingnya tahu alamat sel. Alamat sel adalah baris dan kolom. Barisnya ditambah apa, kolomnya yang ditambah, kemudian isinya apa. Isinya adalah sheet name dari 1 sampai sejumlah sheet. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke subwarna. Kita di sini perlu mengenal color index. Color index ini adalah suatu color di mana kita harus tahu menggunakan fungsi warna background maupun warna font. Di sini saya beri contoh interior color interior dengan font. Di sini memakai kode warna. Jadi kita nanti kode warnanya kita tulis di sel 1, kemudian I-nya adalah 1 sampai 6. Di sini berada di sel 2 juga, atau kita bisa di sel 3 boleh. Jadi kita langsung coba saja bahwa yang dimaksud ada interior adalah back color ya. Kemudian nomor indeksnya nomor berapa. Di sini ingin coba dulu lihat hasilnya. Masuk ke visual basis, yaitu kita di sini buat color index, kodenya seperti apa. Panggil subwarna, panggil subwarna, kita panggil ASEAN makro. Di situ adalah panggil warna color index. Yang perlukan kita color index adalah di sini. Kodenya yang saya pastikan adalah seperti ini. Jadi
kode color maksud saya kode warna ada 56, hingga nanti akan ditampilkan secara detail satu persatu mulai dari baris kedua. Kita cek. Nah, ini adalah, jadi mulai dari ini adalah baris ke-1, ditampilkan bahwa nomor 1 itu adalah hitam, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya sampai 56. Jadi ini adalah nomor warna. Jadi nomor warna ini digunakan, kita hanya tidak perlu kita harus menyebut nama warnanya, warna merah, warna kuning, cukup kita menulis nama nomornya. Jadi kita perlu nomornya. Misalnya dalam penggunaannya, misal dalam sebuah tabel, sebuah tabel kita menggunakan warna apa dalam sebuah tabel. Di sini kita membuat tabel, misalnya kita membuat tabel dengan warna, di sini menggunakan warna color index. Kita membuat color warna tabel di F5 sampai L, misalnya F5 sampai L15 L, maka kita mencoba membuat di sheet 8 atau kita buat di sub warna ini. Jadi tabel yang kita buat ini misalnya di F5 sampai L13, kita tulis saja rank F5 kemudian sampai L13. Di sini kita perlunya interior ya, interior titik color index, ditambah index. Di sini ada tanda petiknya. Jadi interior color indexnya ini kita tinggal kasih kode warnanya seperti apa. Kalau di warnanya 4, coba kita cek hasilnya. Sub kode warna ASEAN makro panggil, sub kode warna kita panggil. Nah, ini adalah nomor 4. Itu salah satu contoh penggunaan log, yaitu kode warna supaya kita tahu warna seperti apa. Sekarang kita ganti 6, misalnya kita masuk di sini, kita ganti 6 seperti apa warnanya, kita langsung coba, kemudian panggil, maka ini adalah kode warna. Jadi kita tidak perlu harus menyebutkan dengan warna-warna berapa. Kita ambil saya contoh, misalnya di sini kita ambil 38, kita ganti 38 otomatis. Nah, di sini 38 warnanya 38. Jadi warna 38 ini adalah ini. Jadi memang ini 38. Jadi kita tidak perlu lagi menyebut nama-nama warna, hanya tinggal kita menggunakan dengan kode warna. Kemudian untuk teks ini back color. Kemudian kalau untuk teksnya adalah color, bukan interior tapi font namanya, font color. Jadi di sini kita coba untuk nama teksnya di sini warna apa. Nah, di sini kita ganti warna, di sini adalah tabel yang sama, misalnya di sini bukan interior tapi font. Jadi di sini font, ya tadi interior, sekarang font. Di sini font adalah warna huruf, warna teks. Warna teksnya misalnya di sini kasih
warna 3 karena 3 itu merah. Kemudian di sini kasih warna 4, warna biru. Kita coba. Nah seperti itu. Jadi warnanya ini font adalah tag, warna tag, kemudian interior adalah warna back colornya. Jadi kita nanti tinggal bisa ganti-ganti saja di sini. Isi 7 misalnya, di sini 9. Kita lihat saja hasilnya seperti apa. Tapi ini beda. Ini saja kuning berarti font colornya kasih 6, font colornya kasih 6. Maka itu salah satu kegunaan kita membuat tabel. Jadi pentingnya kita seperti itu. Kemudian ini biasa disimpan dalam sebuah worksheet, jadi otomatis akan jalan pada saat itu. Nah, di sini worksheet misalnya di sheet 8. Jadi di sini sheet 8 simpan di worksheet, otomatis warna yang berada di situ sheet 8 tidak perlu lagi tombol kita, jadi sudah langsung otomatis di sini. Seandainya di sini kita ganti warna putih atau apa, tetap akan kembali karena disimpan di worksheet. Demikian teman-teman semua. Untuk selanjutnya adalah kita menghitung warna sudah, kemudian menghitung jumlah. Kita akan dikit dulu, masuk jumlah sekarang. Kita akan menjumlahkan sebuah ini kosongkan. Ini warna. Ini kosongkan, dari mengosongkan semua sheet yang ada itu untuk mengosong. Ini adalah kosongkan data nomor 10 ini nomornya yang sedikit. Di sini ada kesalahan nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 24. Kita masuk lagi ke sejumlah. Di sini kita akan membuat for, yaitu log dengan menjumlahkan data di C6 sampai G6. Kita coba dulu bahwa X ini berada di posisi for I sampai X. Jadi sejumlah turun, berapa kali turun datanya di situ. Acuannya adalah kolom 2. Maka menjumlahkan C6 sampai G6, maka dijumlahkan di H. Kita coba dulu kodenya. Masuk ke Visual Basic atau kita masuk di font 8 di sheet 8, maksudnya sheet 8. Di sini jumlah, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Di sini tidak menggunakan lagi, kita hapus dulu. Kita cek dulu dari mana kode ini jalan. Nah, ini sudah kelihatan bahwa kodenya kita pastikan dulu di sini. Ini menjumlahkan dari C6 sampai G6. Jadi C6 nya C6.
C6 sampai G6. Maka ini yang dijumlahkan. Kita kasih warna supaya kelihatan. C6 sampai G6 sama dengan 25. Di sini acuannya misalnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kita ulangi, 3 tambah 3 tambah 3, maka di sini 15. Seperti itu maksudnya. Jadi acuannya adalah kita menghitung di sini 15 hasilnya. Kemudian acuannya berada di kolom 2. Di kolom 2 misalnya di sini acuannya adalah nama, bisa nama 1 yang bayar. Nah, kemudian di sini nama 2, misalnya nama 2, nama 3 sampai nama 5 dan seterusnya. Kita hapus dulu kodenya, kemudian kita tarik di sini hasilnya seperti apa. Ini adalah kode yang akan digunakan. Misalnya di sini hapus, maka tetap menjumlahkan karena sesuai data yang ini. Penjumlahannya di sini, kemudian kalau kita ganti 6 menjumlahkan 6. Sehingga ini adalah for i. Kita kasih besar dikit. Jadi dari C6 ini turun, C6 sampai G6. Ini C6 sampai G6, offset I, offsetnya turun berapa kali? I nya X sampai di kolom 2 ini acuannya, turunnya akan di sananya di sini 2, acuannya di kolom 2. Maka di sini kita lihat tidak akan dihitung. Jadi jumlahkan dari X, dari 0 sampai X. Jadi dari sini sampai sini. Jadi 6 tambah 0 berarti 6, kemudian 7, kemudian 8. Ini yang dijumlahkan. Kalau datanya hanya 2 berarti jumlahkan sampai di sini saja maksudnya. Kemudian kalau di sini ditambah lagi nama, berarti akan jumlahkan sampai di sini. Kemudian ini ditambah nama, akan jumlahkan sampai sini. Kemudian demikian juga tambah sini, kasih nama lagi, akan dijumlahkan terus seperti itu. Jadi misalnya di sini ada data banyak, tinggal namanya saja sampai di mana. Kalau namanya sampai di sini, tetap di sini saja yang akan dihitung. Kita coba hapus, tetap sampai di situ. Tapi kalau misalnya kita tambah lagi nama, maka otomatis akan diisi sampai di sini juga. Itu menggunakan log. Jadi kita tidak perlu mendrag penjumlahan. Misalnya dari sum, kemudian drag, tapi di sini kita tinggal membuat acuan sebanyak data yang ada, maka otomatis di sini akan ikut sesuai data yang ada. Demikian itulah fungsi salah satu bahwa kita membuat kita membuat aplikasi. Jadi dalam penghitungan data ini tidak perlu harus kita mendrag. Kemungkinan data sedikit, kemungkinan data banyak itu tidak pasti, karena sebagai kita menyediakan, namun kita harus menyiapkan polanya supaya nanti sejumlah data yang ada dia akan menghitung yang ada. Jadi di sini tetap, karena semakin banyak rumus semakin berat aplikasi, sehingga kita tidak perlu kita memaksimalkan semakin sedikit. Namun kalau pakai kode tidak ada lagi formula di sini, jadi tidak perlu kita menggunakan rumus karena rumus itu berat sekali. Itulah salah satu contoh bahwa kita mengacu pada kolom 2 sebagai X, kemudian 0 dari X berada, kita mengikut dari 6 sampai berada di kolom 8. Ini kolom 8, jadi ngisinya di kolom 8. Kolom 8 mulai dari baris ke-6 itu kita mengisi. Demikian.
Demikian, kita lanjut lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini copy sheet. Jadi kita pertama adalah mengcopy sheet aktif ini menjadi sebanyak sheet yang ada. Jadi tidak perlu kita harus mengcopy satu persatu bila diperlukan. Namun di sini menekankan pada kita penggunaan love sebagai K dari 5 sampai sheet count misalnya. Kita ganti di sini dengan membuat sheet mengcopy. Jadi di sini kodenya adalah sheet data yang di-copy dari A2 sampai G30 20. Kita coba dulu bagaimana hasilnya. Nah, mengacu pada sheet data yang kita copy, kita lihat di sini yang kita copy adalah dari D3 sampai J6. Kita masuk di modul C3 sampai J6. Kita masuk di modul, kita masuk di modul. Jadi dari sheet kita isi dari sheet 2. Dari sheet 2 kita isi. Kemudian sheet datanya yang di copy adalah sheet data ini yang kita copy di sini mulai D3 sampai L18. D3 sampai L8. Jadi kita ganti D3. D3 sampai D8 13, D8. Jadi sampai L8. Kemudian kita pastikan di mana untuk semua sheetnya, pada sheet di A2. Nah, di A2 juga bisa, kita coba saja dulu seperti ini. Kemudian di sini semuanya kita kosongkan dulu, yang untuk yang ini, yang lain masih kosong. Di sini masih kosong juga semua. Sekarang maksudnya dari sheet data ini, yang ini kita copy untuk masuk ke semua sheet. Jadi kita langsung panggil, yaitu sheet, copy sheet ke banyak sheet. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah. Jadi sekian kali ini, kita lanjut pada part berikutnya. Sekian dan terima kasih.